Sudah, Pak. Oke, sesuai dengan tema yang diberikan. Oh ya, maaf, maaf. Sebentar. Teman-teman boleh meninggalkan tempat ya kalau misalnya mau menulis. Oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Oke, mohon maaf ya, ini hari pertama kuliah di kami sehingga harus muncul. Oh ya, tolong difoto ya, satu. Oke. Jadinya harus hadir ya di kelas ya, meskipun hanya hadir saja. Oke, terima kasih atas undangannya. Saya merasa terhormat ya, meskipun saya itu masih dalam belajar menulis, Bapak Ibu ya. eh Capaian apa yang sudah saya lakukan, yang sudah kami lakukan ini apa namanya mengenai apa riset ya. Ada 23 penelitian ya. Kalau DPPM itu dari 21 sampai 2026 dapat terus ya. 21, 22, 23, 24, 25. Kalau 26 anggota. Kalau 21 sampai 2025, 2025 itu dapat dari apa namanya DRPTM atau DPPM ya. Lalu Scopus itu ada 23 dokumen dan seterusnya. Ya, masih sedikit Bapak Ibu ya. Oke. Terus untuk keahlian saya itu di bidang TIPEK ya, dan penelitian saya hampir semuanya ke TIPEK ya. Meskipun TIPEK-nya nanti hubungannya dengan web, HR, CT, Challenge Based Learning dan seterusnya. Dan itu semuanya kami risetkan di sekolah dasar ya, baik itu mahasiswanya ataupun siswanya seperti itu. Nah, berikutnya mengenai tips memilih jurnal yang tepat. Nah, ini ada 10 tips ya, Bapak Ibu. Pertama itu cek scopes ya. Jangan sampai salah kamar ya. Kalau salah kamar nanti diusir ya. Bahaya salah kamar ya. Ya, harus sesuai skopnya. Jadi dilihat topiknya, metodenya, kemudian objek penelitiannya. Apakah sesuai dengan tujuan dan skop artikel atau manuskrip yang Bapak Ibu tulis ya. Seperti itu. Nah, dilihat topiknya. Nah, metodenya terutama di metodenya barangkali ada artikel yang tidak menerima literatur review ya. Kalau ada artikel yang panjenengannya literatur review kemudian dimasukkan ke situ pasti nanti di recheck ya, harus dicek apa skopnya. Kemudian periksa indeksasi, terutama tujuan kita yaitu ke Scopus, pastikan terindeks Scopus, jangan sampai discontinue ya, atau dia itu dicek atau apa namanya jurnal yang eh, apa itu namanya termasuk dicek ya, atau predatory ya. Kemudian berikutnya kalau sudah dicek, lihat kalau sudah cocok ya, lihat artikel-artikel terbaru dari jurnal tersebut seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa baca secara skim mengenai artikel itu 5 atau 10 artikel kalau ada ya. Tiga lah, tiga ya, tiga atau lima skim bisa dari judulnya atau dari apa abstraknya. Kemudian Bapak Ibu inginnya bagaimana? Tentu kita inginnya lebih tinggi, tapi lebih tinggi itu publishnya itu lebih apa lama ya. Jadi kalau Q1 yang tidak berbayar, yang tidak berbayar, kemudian dia itu merupakan publisher terkenal ya, ya akan agak lama ya. Kalau saya pernah itu 3 tahun ya, cara seperti itu ya, 3 tahunan ya untuk Q1 tapi tidak berbayar itu ya. Kemudian kalau yang mudah ya Q3, Q4 ya. Misalnya barusan saya itu diterima Q3 itu sekitar berapa ya? 3 bulan atau 4 bulan ya. Gitu ya. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian perhatikan waktu review, ini juga diperhatikan tentu
apa review ini macam-macam ya. Ada yang lama, ada yang cepat ya. Tapi sudah kami ceritakan tadi, yaitu Q1 atau yang biasanya itu tak berbayar agak lama ya. Kemudian cek juga biayanya ya. Jangan sampai APC-nya itu terlalu mahal juga ya. Eh, atau kalau misalnya kita sangat buru-buru dan dananya ada ya silakan. Kalau misalnya APC-nya mahal sekalipun ya seperti itu. Lalu eh, periksa juga editorialnya ya, pastikan kredibel, kemudian waspada jurnal predator, lalu apa namanya kita bandingkan, baru kita kalau sudah cocok benar, maka kita pelajari betul di jurnal tersebut. Ya, ini lebih efektif Bapak Ibu daripada kita buat artikel dulu, baru kita submit secara random gitu. Itu akan memakan waktu. Tetapi kalau kita sudah menentukan eh, apa jurnal apa namanya jurnal yang kita tuju, maka itu lebih efektif ya. Ini berdasarkan banyak pengalaman dan juga banyak buku yang kami baca ya. Seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau misalnya eh, seperti saya ya, pemula ya, maka perlu kita itu mencontek cara-cara yang sudah ditulis oleh peneliti terdahulu. Seperti itu. Jadi di jurnal yang kita tuju itu kalau kita sudah menetapkan ini, maka kita lihat 3 atau 5 artikel, lalu kita pelajari bagaimanakah mereka menuliskan manuskrip mereka sehingga kok bisa sampai publish di sana. Nah, ini lebih efektif ya. Kita lanjut, Bapak Ibu. eh Memenuhi skop jurnal. Nah, pertama itu kita baca tujuan dan skop. Ini biasanya ada di apa menu bagian misalnya about ya. Di about itu kita bisa lihat skopnya tentang apa ya. Sehingga nanti kita tidak salah tujuan. Lalu baru kita cek kesesuaian. Kalau misalnya tidak sesuai, cari yang lain ya. Jangan dipaksakan ke situ ya, karena submit ke review itu butuh waktu Bapak Ibu ya. Atau submit langsung reject itu kita sudah template, sudah capek-capek template ternyata tidak sesuai scope. Ini apa namanya sangat sangat menyita waktu sebentar. Nah, kemudian berikutnya periksa metode ya, metode penelitiannya ya, dan pastikan semuanya sesuai ya. Berikutnya, nah Bapak Ibu, ini adalah cara pertama kali kita ngecek, kita cek dulu apakah artikel itu terindeks Scopus atau tidak. Kita kalau pengen tahu key berapa, maka kita ke SCR atau Schema Core. Ya, ini saya kira Bapak Ibu sudah pengalaman ya. Lalu apakah ini termasuk eh, terindeks Web of Science, maka kita ke mgl.clarivate.com ya, ini untuk ngecek Web of Science-nya. Kemudian kita cek langsung ke Scopusnya. Setelah itu kita cek apakah jurnal itu termasuk predatory atau bukan ya. Karena sering Bapak Ibu kita itu melihat webnya itu dia itu terindeks Scopus gitu ya. Tapi ketika kita cek di apa Scopus sendiri itu ternyata dia sudah cancel atau sudah discontinue. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Lalu kita selain itu kalau misalnya terindeks Scopus jangan sampai dia masuk di apa predatory jurnal ya. Itu. Seperti itu. Nah, maka kita perlu cek terlebih dahulu Bapak Ibu untuk melihat indeksasi supaya nanti tidak kecewa. Sudah bayar ternyata discontinue seperti itu. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai eh, apa judul atau mempunyai topik atau bahkan sudah mempunyai rancangan rancangan artikel manuskrip ya, maka Bapak Ibu bisa melihat kira-kira
cocoknya di jurnal mana sih? Ya gitu ya. Maka ini adalah link-link dari publisher ternama ya. Misalnya di Elsevier ini ada jurnal Finder untuk mencari eh, apa namanya artikel yang cocok. Kemudian Wiley. Nanti kalau misalnya ingin eh, apa praktek nanti bisa kita eh, coba ya. Kemudian di apa link Springer Journal, kemudian di apa Thailand and Francis, Sage ya, kemudian Emerald dan seterusnya masih banyak tapi tidak saya tuliskan semuanya. Tapi ini adalah jurnal yang eh, apa jurnal publisher yang ternama ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita ke berikutnya yaitu etika penulisan jurnal terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita eh, meneliti, sebaiknya kita patut melihat etika ya, apalagi mau publish ya. Meneliti saja sudah melihat etika, apalagi ke publish seperti itu. Nah, kita bisa lihat standar etika itu di CUPA ya atau IMG, kemudian WAME dan seterusnya ya. Nah, eh jadi ini adalah regulasi yang ada di standar internasional tentang etika penulisan artikel ya. Kalau KOPE ya itu adalah standar utama etika dan integrasi integritas publikasi ya. Kalau IC itu standar tata tertib medis dan juga kriteria kepengarangan. Nah, Bapak Ibu eh, kalau ICW itu termasuk bagaimana etika kita melakukan penelitian untuk pendidikan ya ya jadi sebenarnya ada yang namanya ethical clearance ya ethical clearance itu semacam bahwa kita itu sudah memenuhi etika-etika itu biasanya itu kalau di kita di UM itu kita punya tim tersendiri ya namanya tim ethical clearance ya yang nanti kita sudah kerjasama dengan kesehatan ya termasuk di PAUD atau di PGSD ya karena ini adalah anak-anak yang rentan gitu ya maka perlu izin ya, seperti izin orang tua dalam rangka untuk melakukan dokumentasi dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau UAME itu pedoman editor jurnal medis dunia. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, etika publikasi berkualitas, kita lihat ke pengarangannya, ya. Kemudian bagaimana menggunakan AI yang tadi sudah mungkin dibahas juga ya. Kemudian originalitas dan transparansi ya Bapak Ibu ya. Ini bahaya kalau misalnya kita tidak melihat ini karena ada teman saya itu juga kena retraction ya. Artinya jurnalnya sudah publish di Helion ya yang tadi diceritakan itu ternyata apa dianggap sebagai falsifikasi sehingga jurnalnya itu di retract ya atau dicabut dari itu. Dan itu akan melekat selamanya ya di indeksasi ya akan melekat nama nama autor akan melekat selamanya ya dan itu akan berimpact kepada universitas. Jadi ada tanda merah seperti itu kalau banyak autor dari universitas tersebut yang apa artikelnya diredaksi gitu ya. Ya, kalau kita bisa lihat UM itu ada berapa itu bisa ya nanti ya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama tentang kepengarangan ya. Nah, untuk kepengarangan ini kita lihat eh, bahwa autor itu mempunyai kontribusi ya. Jangan sampai kita hanya mencantumkan namanya dia supaya nanti dia mencantumkan nama kita dan seterusnya ya. Dimuncai kontribusi ya. Baik itu secara apa substansi konsep, desain, akuisisi, analisis data, literatur review eh apa namanya atau mereview atau dan seterusnya ya yang jelas dia mempunyai kontribusi. Kemudian autor juga menyusun draft atau merevisi naskah, kemudian memberi persetujuan final atau ya tadi ya. Kemudian
bersedia bertanggung jawab penuh ya. Ketika ada retraksi ya itu juga akan kena ya, bukan hanya autor, kok autor juga akan kena. Jadi apa bertanggung jawab atas penulisannya seperti itu. Kemudian penyedia dana itu bukan autor, Bapak Ibu ya. Penyedia dana itu bukan autor, tapi kita masukkan ke dalam apa? Ucapan terima kasih ya. Kalau penyedia dana itu sebagai autor nanti ada namanya konflik of interest ya. Jangan sampai penyedia ini dana itu kita masukkan dalam autor. Nah, contoh seperti ini ya kontribusi ini mahasiswa kami ya Bapak Ibu ya S1 ini ditulis oleh mahasiswa kami S1 2026 barusan terbit ya itu apa namanya saya itu sebagai MAT itu Muhammad Anas Thohir ya sini ya itu sebagai konseptual metodologi supervisor project administration writing review and editing ya kemudian mahasiswa kak saya ya mahasiswa kami itu ada apa Nila Ulinuha itu sebagai investigasi dan seterusnya lalu kita apa namanya melibatkan juga dari teman-teman dari luar seperti itu ada yang dari Bengkulu dan juga ada dari Jember kami minta untuk mereview artikel kami ya sebelum kami submitnya seperti itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, pelanggaran ke pengarangan. Nah, ada yang namanya ghost authorship ya, penulis hantu ya. Eh, berkontribusi besar namun tidak dicantumkan bahaya ini ya. Ah, jadi nanti akan ada konflik of interest ya kalau seperti ini ya. Dia berkontribusi tapi tidak dicantumkan ya. Kemudian ada lagi gift authorship ya, yaitu penulis yang kasih hadiah ya, tidak berkontribusi namun dimasukkan dalam apa, daftar penulis. Lalu ada guest authorship ya, tanpa kontribusi ya, dimasukkan ke daftar tanpa apa namanya kontribusi ya, karena dia itu adalah eh, apa profesor yang mau apa naik jabatan atau calon profesor lalu kita masukkan dan seterusnya atau senior kita dan seterusnya padahal dia tidak apa namanya berkontribusi seperti itu. Nah, berikutnya kita ke AI. Bagaimanakah AI? Tadi sudah jelaskan ya. Untuk AI ini boleh digunakan Bapak Ibu ya, boleh digunakan. Tetapi tanggung jawab mutlak ada di autor ya. Tetapi AI bukanlah sebagai autor ya. AI bukan penulis ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditaruh di autor ya. Tetapi AI ini sebagai apa namanya alat yang digunakan untuk terutama ya untuk misalnya mengecek bahasa dan seterusnya ini diperbolehkan Bapak Ibu ya. Kita lihat di misalnya seperti ini ya. Ini yang barusan terbit tadi ya, bahwa author state ya, author jadi penulis itu menyatakan bahwa ChatGPT itu digunakan selama mempresentasikan manuskrip ya untuk apa language refinement lah improvement academic expressing and in organizing ideas ya dan seterusnya ini adalah peran AI yang kita state di mana di artikel ya biasanya di bagian bawah eh, apa berjajar dengan acknowledgement dan seterusnya ya termasuk conflict of interest ya tergantung template-nya. Nah, kapan kita bisa menggunakan AI ya? Ini tadi yang sudah kita bahas ya bahwa untuk mengecek tata bahasa, perbaikan ejaan, format referensi dan seterusnya ya. Misalnya menggunakan Grammarly ataupun ChatGPT dan seterusnya. Ini boleh sebenarnya tidak perlu dideklarasi, tapi lebih amannya deklarasi saja ya bahwa untuk mengecek tata bahasa dan seterusnya ya. Lalu wajib, ini wajib dicantumkan. Itu kapan? Ketika tinjauan literatur awal, terjemahan, visualisasi data, dan seterusnya ya. Ini kita menggunakan AI, maka wajib mencantumkan ya peran AI.
Lalu yang tidak boleh apa? Bahwa AI sebagai penulis ya, kemudian AI untuk mengenerate data fiktif ya, kemudian menghasilkan gambar riset baru, gunakan oleh reviewer untuk menilai naskah, tidak boleh ya. Reviewer tidak boleh menilai naskah dengan mensubmit ke apa itu ChatGPT misalnya, tidak boleh ya. Itu ada aturannya ya. Nah, karena tidak menjamin bahwa apa artikel atau artikel orang itu yang kita review itu kalau kita masukkan sana itu nanti aman ya. Bisa saja nanti diambil lalu disebarluaskan. Ini berbahaya ya. Eh, harusnya memberikan penilaian malah menyebar luaskan tanpa izin. Nah, seperti itu. Nah, ini pelanggaran berat ya. Naskah bisa di reject ya karena pelanggaran tersebut ya. Kemudian originalitas dan plagarisme ini sangat populer ya, Bapak Ibu. Saya kira sudah sangat familiar mengenai ini. Jadi harus di cek terlebih dahulu sebelum kita eh, submit ya. Bahkan jurnal jurnal itu juga jurnal yang kita submit juga mempunyai apa namanya aplikasi untuk mengecek plagiarisme tersebut ya. Nah, ini dalam rangka supaya nanti artikel kita itu tidak eh, terindeks sebagai apa namanya menjiplak karya orang lain ya. Termasuk apa kutipan tidak akurat atau parafrase yang terlalu mirip dengan teks asli ya atau sitasi yang sama sekali tidak membahas tentang itu ya. Ya, saya sering juga dikena review itu ya. Oh, artikel ini sebenarnya bukan membahas tentang ini, tapi yang ini gitu ya. Ya, itu juga sering. Maka kita harus hati-hati melakukan sitasi ya. Kemudian save plagiarisme menggunakan teks ulang, grafik dan data tanpa ada eh, referensi ya. Seperti itu. Kemudian mengklaim ide dan seterusnya padahal itu karya orang lain ya. Ya, ini berbahaya ya. Nah, nanti ada teman saya itu yang ini di kampus yang lain ya. Sebelum saya ke UM itu dia itu karena plagiasi ini dia itu eh, dipecat, kemudian S2-nya dibatalkan ya. Nggak tahu dia kerja apa ya. Ini karena artikelnya itu hampir 80% itu adalah menjiplak karya orang lain. Yang orang lain itu mengklaim bahwa ini bukan artikel ini artikel saya, tapi kenapa kamu gunakan gitu ya. Nah, tapi dia menyadari itu akhirnya oleh kampusnya itu di apa batalkan S2-nya dan juga di tempat kerjanya juga apa namanya diminta untuk berhenti seperti ini. Ini bahaya sekali Bapak Ibu ya kalau kita melakukan plagiarisme ya, plagiarisme. Kemudian ada lagi fragmentasi dan publikasi ganda. Bapak Ibu ketika nanti submit jangan sampai mensubmit ke banyak artikel ya. Nah, oh mumpung barangkali apa ditaruh di sini 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 ya, barangkali ada yang accepted seperti itu. Nah, bahaya Bapak Ibu ya. Eh kalau secara etika kita harus sampai menunggu sampai selesai. Artinya selesai itu ketika kita submit ya. Kalau reject baru kita bisa mensubmit ke yang lain atau diterima seperti itu. Atau kita withdraw Bapak Ibu ya. Lebih baik kita withdraw kalau ketika kita tidak ingin membatalkan submission kita ya ke jurnal yang dituju ya daripada kita submit di sini 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 gitu ya. Itu apa namanya melanggar etika ya. Kemudian ada lagi salimi slicing yaitu menggunakan satu data tetapi difragmentasi ya. Ini juga apa namanya melanggar etika ya. Padahal ini adalah penelitian utuh tetapi dipecah-pecah menjadi banyak sehingga ini seperti memanipulasi atau menambah jumlah kuantitasi publikasi seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ada juga fabrifikasi ya, menambah data fiktif. Nah, ini bahaya Bapak Ibu.
Ya, data dari ChatGPT itu bisa membuat data ya. Data ini jadikan menjadi normal ya. Data ini jadikan menjadi apa signifikan ya dan seterusnya ini bisa dilakukan oleh eh, AI ya. Namun ini melanggar apa namanya etika ya. Kita gunakan saja data asli, kita laporkan apa adanya, dan data asli itu lebih baik ya, bahkan bisa memberikan apa novelty ya di discussion ya daripada kita menggunakan apa data manipulasi ya. Selanjutnya falsifikasi ini yang saya ceritakan tadi yaitu apa menghilangkan, mengubah atau manipulasi data. Nah, yang ceritanya teman saya itu tadi itu dia sudah terbit di Helion ya. Kemudian oleh pembaca itu ada yang mengklaim, lah ini bagaimana kok bisa seperti ini? Oleh apa editor itu autornya di email, tolong jelaskan ini karena ada yang meminta klarifikasi mengenai data ini. Nah, lalu teman saya itu sudah memberikan data-datanya, tetapi nampaknya belum puas ya, karena data yang ditunjukkan tidak lengkap gitu. Teman saya juga ngomong bahwa anu apa namanya ada yang hilang Pak data saya Pak. Oleh karena itu sudah saya apa klarifikasi tetapi ternyata tetap diretraksi ya, di apa dicabut dari eh, jurnal tersebut ya. Akhirnya masuk ke database retraction ya dan itu melekat ya nama UM ada di situ ya. Kalau panjenengan ketik ya UM itu nanti ada satu itu ya. Nah, ini bahaya sekali Bapak Ibu kalau misalnya nama kita masuk di situ akan melekat selamanya ya. Kemudian manipulasi data ya, mengubah, memperbesar secara selektif dan seterusnya yang nanti menyesatkan interpretasi pembaca ini juga apa namanya melanggar ya. Lalu Bapak Ibu, kita juga perlu transparansi dan ketersediaan data. Nah, data ini ya apa perlu transparan. Artinya ketika nanti diminta itu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, ini kok kayaknya lebih sulit ya. Jadi data-data mentah kita itu sebaiknya kita apa inventarisir ya. Jangan langsung dihapus ketika si artikel itu sudah terbit ya. Nah, kemudian kita perlu melakukan memasukkan apa namanya konflik of interest ya, statement ya atau statement tentang konflik kepentingan ya. Wajib mendeklarasikan ya di dalam artikel kita ya. No conflict of interest biasanya seperti itu ya. Paling enaknya seperti itu. Kemudian berikutnya ya menyimpan data mentah, kode, materi dan seterusnya ya. Ya, biasanya ini juga untuk data-data kualitatif ya, juga hati-hati ya. Bagaimana kok bisa mendapatkan kode 28 misalnya seperti itu. Itu dari mana? Apakah benar? Nanti diklarifikasi oleh pembaca yang lainnya seperti itu. Lalu pernyataan ketersediaan data bahwa apa namanya data-data yang apa namanya yang ada itu apa namanya bersifat rahasia dan tidak bisa dibagikan misalnya seperti itu ya ini untuk kerahasiaan apa namanya partisipan ya. Oke, ini seperti ini AI. Oh, ini sudah ya tadi ya. Harusnya bukan ini ya, conflict of interest bukan ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu etika subjek manusia dan hewan. Nah, ini ya. Izin dari komite etik institusi wajib diperoleh sebelum riset dimulai. Nah, komisi etik di kami ada itu tadi yang sudah kami jelas apa ceritakan. Kemudian perlindungan identitas dan kesejahteraan. Artinya ketika kita menyebutkan SDN mana gitu, kemudian kita katakan bahwa masih ceramah, nilainya jelek dan seterusnya ini bahaya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita mencantumkan nama-nama institusi ya itu bisa marah-marah itu dinas pendidikannya ya. Ada dinas pendidikan baca, wah ini kok
nama SD di lingkup saya kok jelek, masih ceramah, padahal saya sudah menggelontorkan banyak uang untuk dan seterusnya. Nah, ini eh, kita rahasiakan Bapak Ibu ya. Ya, kemudian menyamarkan mata ya. Ya, biasanya matanya ditutupi gitu ya. Ini katanya tidak cukup ya untuk anonim ya. Mungkin di blur semuanya ya. Tetapi ada banyak juga artikel yang saya lihat itu eh, m- mata saja sudah cukup, tetapi lebih amatnya kita blur ya di bagian wajah seperti itu. Nah, lalu izin sukarela dan tertulis untuk partisipan ya, terutama untuk yang kelompok rentan ataupun anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu, nah ada juga eh, ada yang namanya paper mills atau dan juga manipulated peer review. Paper mills itu adalah artikel yang diproduksi melalui apa industri ilegal ya, naskah palsu dan seterusnya. Ini bahaya, jangan sampai kita membeli apa namanya artikel ya dari data-data yang apa dari sosmed dan seterusnya ini berbahaya Bapak Ibu ya. Mending kita yang normal-normal saja ya. Kemudian manipulasi peer review ya, pesan ya. Tolong nanti di review yang baik-baik ya, lalu nanti hasilnya di accepted bahaya ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian eh nah, ini ada koreksi, biasanya juga ada dari pembaca yang mengkoreksi, lalu setelah mengkoreksi mereka mempertanyakan ke editor, lalu ketika si autor tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka biasanya diretraksi seperti itu. Dan ini berbahaya dan akan menghancurkan reputasi akademik ya, termasuk reputasi universitasnya ya, seperti itu. Oke, kalau kita mau cek ini di sini ya retraction ya, data retraction di Trunojo ada enggak ya? Nanti dicek sendiri ya Ibu ya. Lalu apa cek finalisasi seluruh penulis ya sudah memenuhi 4 kriteria yang sudah kita bahas tadi. Lalu AI sudah dideklar ya, naskah sudah melewati uji plagiarisasi, lalu izin komite etik sudah diperoleh, lalu apa konflik kepentingan sudah kita declare, data mentah sudah ada, sudah kita apa simpan ya, baru kita bebas apa integritas ya, bebas integritas ya, paling minim ini seperti ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini sumber-sumbernya. Nah, berikutnya strategi meningkatkan peluang diterima di jurnal internasional ya. Kami ada 9 ya strategi. Yang pertama, pilih jurnal yang tepat ya. Tadi lihat scope ya dan juga tujuan dari jurnal tersebut. Lalu bangun novelty yang jelas ya, lalu tulis riset gap yang kuat, gunakan metode yang kuat, perkuat apa discussion ya, kemudian ikuti author guideline ya yang ada di jurnal tersebut, lalu gunakan referensi yang relevan dan mutakhir, lalu lakukan internal review ya. Tolong dikoreksi dan seterusnya. Lalu hindari kesalahan fatal ya, tidak cukup novelty lemah dan seterusnya. Nah, contoh novelty ya, ini kok saya ngomong jelas ya. Ini apa namanya di apa artikel kami itu di Contemporary Education Technology, ini relatif lebih mudah Bapak Ibu, tapi dia Q1 ya. Ya, saya berulang kali di sini ada 2 atau 3 ya yang di sini ya. Nah, ini novelty. Nah, contoh menulis novelty seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita tunjukkan ya, izin. Nah, kita tunjukkan apa namanya kepopuleran itu, lalu sudah diteliti sejauh mana ya. Nah, ini saya ceritakan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi saya menggunakan apa
teorinya TAM, teknologi aset dan model. Ini sangat terkenal Bapak Ibu ya, yang dipopuler oleh Dawes ya. Lalu berbagai macam telah diteliti ya. Nah, namun untuk VR ini kan sulit ya VR itu. Tapi kok jarang sekali melihat fasilitas condition ya. Ya, jarang sekali menggunakan melihat ini facility condition ya. Mereka lebih banyak ke apa namanya easy to use, kemudian useful apa namanya useful usage ya. Ini sangat kuat ya, tetapi jarang melihat fasilitas kondisi apalagi VR ya. Nah, lalu eh kita beri kata however, namun ya ini ya. Bagaimana kita bisa eh, eh, guru ya dapat menerima VR sebagai adopsi ya tanpa dukungan dari ini fasilitas ya fasilitas. Nah, oleh karena itu integrasi VR ya sebagai ini sangat penting. Nah, ini kemudian mungkin diterima sebagai novelty yang kuat. Tetapi nanti akan ada alasan berikutnya. Ya. Selanjutnya yaitu metode yang kuat ya. Ini artikel kami yang ada di Routledge ya. Ini ini gratis. Kalau yang tadi berbayar Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu dulu itu bayar 17 juta ya. Kalau ini full gratis. Ini 3 tahun ya. Nah, dan mudah ya. Menurut saya lebih mudah. Karena saya cuma mengumpulkan datanya menggunakan Delphi tadi ya, menggunakan FGD. Jadi cuma itu saja FGD ya. Ya, jadi kebaruannya itu adalah melakukan apa namanya eh, kompetensi apa inventarisis kompetensi TIPEK ya ah, untuk calon guru IPA tapi menggunakan FGD yaitu ahli-ahli diundang lalu mereka dimintai untuk kompetensi apa yang perlu tapi kita siapkan materinya. Nah, itu ternyata bisa sampai ke jurnal ini ya. Saya lihat-lihat kayaknya Delphi method ini jarang ya. Gitu. Akhirnya mungkin itu dianggap sebagai apa, kebaruan ya, kebaruan dari sisi metodenya ya. Nah, lalu metode itu sebaiknya kita eh, cantumkan apa namanya referensi yang kuat Bapak Ibu ya. Kalau misalnya menggunakan FGD berarti ya kita cari misalnya di Google Scholar itu yang citasinya banyak ya, paling banyak misalnya seperti itu. Ini bisa kita gunakan karena dia banyak dirujuk dalam rangka untuk menggunakan metode tersebut seperti itu. Nah, kalau Sugiono mungkin internal Indonesia ya, tapi kalau untuk luar itu eh, coba lebih spesifik. Saya sering juga disarankan oleh reviewer ketika waktu apa menggunakan misalnya Creswell. Oh, Creswell terlalu umum ya. Gunakan yang lebih spesifik. Misalnya mixed method siapa? Misalnya kualitatif method siapa? Kuantitatif yang misalnya apa kuasi eksperimen itu siapa? Itu cari di Google Scholar lalu cari citasi yang paling banyak. Biasanya itu yang paling kuat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya riset ini metode ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena ini harus spesifik ya. Eh, Kelemahan kita itu kadang-kadang sering di sini ya, di metodenya itu tidak detail ya. Kita harus detailkan Bapak Ibu ya, mengenai desain penelitiannya, misalnya ya. eh, Kelas eksperimen misalnya. Maka kita perlu menjelaskan tentang eksperimen, kelas eksperimennya bagaimana, kelas kontrolnya bagaimana. Kita cenderung hanya menjelaskan kelas eksperimen, tapi kelas kontrolnya kita tidak jelaskan gitu ya. Nah, ini juga biasanya ditanyakan oleh reviewer gitu ya. Lalu partisipan, nah karakteristik, terutama jumlah Bapak Ibu, jumlah ya ini harus ada jumlah, kemudian laki-laki perempuan ya, itu berapa jumlahnya masing-masing. Lalu apa semester barangkali mahasiswa atau mereka itu di kelas berapa? Berapa institusi yang digunakan?
dan seterusnya. Lalu kalau misalnya menggunakan teknik sampling apa yang digunakan ya. Kemudian alasan kenapa kok itu dipilih dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian instrumen. Nah, instrumen ini kalau penelitiannya kuantitatif, maka perlu mencantumkan bagaimana mekanisme kevalidannya, lalu berapa nilai reliabilitasnya. Ini sangat penting Bapak Ibu, kita sering reject itu karena instrumennya tidak valid ya, terutama penelitian kuantitatif ya. Nah, kalau kuantitatif itu terutama survei ya, itu perlu melihat asal usul dari eh, statement atau itemnya ada berapa, ini diperoleh dari referensi dari mana, kemudian ada berapa item, apakah ini sudah dikonsultasikan oleh ahli, lalu apakah apa namanya berapa kerombak kerombak alpanya dan seterusnya ya, karena harus valid dulu, harus reliable dulu, baru kita melihat datanya. Kalau itu tidak ada Bapak Ibu, maka datanya dianggap tidak valid, terutama kuantitatif ya. Kemudian prosedur penelitian yang transparan Bapak Ibu ya, termasuk prosedur teknik analisis yang sesuai. Artinya apa namanya dalam melakukan analisis itu juga ada prosedurnya, terutama kualitatif ya. Bagaimanakah eh, apa namanya melakukan data reduction terutama dari mulai apa eh, siapa kodernya ada berapa, ada dua minimal, lalu ketika ada perbedaan apa yang dilakukan, apakah menggunakan apa koin kapa untuk menentukan apa kesepakatan ahlinya itu dalam melakukan coding dan seterusnya, itu perlu dijelaskan Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa namanya ketika ada bias dan seterusnya, ini juga bisa kita ceritakan bahwa ini sudah memperoleh ethical improvement dan seterusnya ya. Lalu perkuat discussion ya. Discussion ini harus nyambung dengan novelty yang Bapak Ibu taruh di latar belakang ya, sehingga benar-benar menjawab, benar-benar ada di sana. Makanya saya itu biasanya menulis eh, kami itu biasanya menulis hasil dulu ya. Setelah hasil baru pendahuluan ya. Pendahuluan terakhir, hasil metode discussion baru nanti ke pendahuluan ya, supaya nanti nyambung dengan novelty yang ada di discussion terutama ya. Nah, nah, apa novelty itu termasuk sumbangsih ya. Apa yang penelitian Anda tambahkan terhadap pengetahuan yang sudah ada itu harus tercermin di dalam discussion ya. Kemudian secara teoretika, praktika atau kebijakan dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan declare di pendahuluan ini bahwa selain ada limitasi penelitian di bagian bidang ini akan berkontribusi pada bla 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 sesuai yang ada di diskusi, di discussion gitu ya. Nah, ini akan nyambung dengan yang ada di apa discussion dengan yang ada di pendahuluan seperti itu. Nah, lalu akui temuan yang tidak sesuai, jangan disembunyikan Bapak Ibu. Bahkan ini membuat artikel kita kredibel ya. Kalau kita mencantumkan temuan yang tidak sesuai dengan hipotesis ya, malah lebih bagus ya Bapak Ibu. Nah, oleh misalnya penelitian ini ternyata hubungan antara apa kemudahan dengan penundaan terhadap menggunakan AI ini ternyata tidak apa sesuai dengan teori. Nah, lalu jelaskan tidak sesuai dengan teori sebagaimana teorinya siapa. Nah, lalu jelaskan ini berarti ada apa finding yang bisa kita sarankan kepada pembaca seperti itu. Oke, nah ini contoh discussion ya, ini ada di itu set ya. Lalu untuk author guideline ini bisa dilihat di bagian apa namanya about ya, di bagian sini author guideline ya, guide for author misalnya seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin kita banyak ke diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Krisna.
Baik, terima kasih Pak Anas atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu dosen yang ingin menanyakan beberapa pertanyaannya atau berdiskusi dengan Pak Anas. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung menyalakan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bu Herlina, mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya kepada Pak Anas. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Anas. Izin yang mau saya tanyakan adalah untuk data penelitian yang sifatnya kualitatif, eh, untuk untuk data penelitian yang sifatnya kualitatif, apakah belum terdengar Pak Krisna? Jelas, jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oh ya, oke. Untuk penelitian yang sifatnya kualitatif, misalkan saya ingin menganalisis jawaban siswa gitu ya Pak, menggunakan eh, kualitatif. Jadi jawaban siswa itu saya scan, tapi hasil scan-nya itu ternyata blur. Nah, itu saya terangkan dengan menggunakan AI. Apakah itu perlu disampaikan AI statement atau tidak perlu? Oke, bisa langsung, Pak Krisna. Bisa langsung dijawab nggih, Pak? Oh, nggih. Pada Pak Anas, monggo. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Herlina. Eh, jadi penggunaan AI untuk apa namanya memperjelas ya itu selama tidak merubah ya, selama tidak merubah dari originalnya, mungkin hanya untuk melakukan apa brightness-nya dan seterusnya. Ini masih dalam ditolerir ya. Nah, ketika itu merubah apa namanya eh, dari gambar itu kemudian ada perubahan terhadap kontennya, maka ini tentu sangat dilarang ya, sangat dilarang. Nah, apakah kita perlu declare mengenai brightness dan seterusnya? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak kalau hanya sekedar untuk memperterang ataupun memperjelas karena kadangkala kita yang menggunakan Photoshop dan seterusnya untuk melakukan itu untuk supaya tidak apa pikselnya terlalu kecil dan seterusnya. Nah, ini apa namanya tidak perlu melakukan declare ya. Tetapi kalau apa namanya bahwa gambarnya ini di di apa ditambahi dengan apa namanya AI sehingga merubah itu dilarang Bu ya. Yang lebih baik itu adalah diberikan keterangan ya, dikasih keterangan misalnya dalam berbahasa Indonesia ya, lalu diberikan keterangan misalnya seperti eh, apa kotak lalu menuju ke teksnya itu lalu diberikan translate bahasa Inggrisnya. Nah, ini sangat dianjurkan ya supaya pembaca ini jelas mengenai jawaban siswa yang dianalisis seperti itu, Bu Herlina ya. Jadi kalau itu merubah, mending tidak digunakan ya, apa, eh, karena ini merubah data aslinya. Tetapi kalau hanya sekedar untuk memperjelas itu boleh, tetapi tidak perlu di declare ya, itu. Tapi di declare pun tidak masalah ya, di declare pun tidak masalah ya. Tetapi tidak di declare juga tidak masalah. Nah, supaya tidak menjadi bias ya, maka gambar yang unsur AI-nya tidak terlalu banyak, maka tidak perlu di declare ya. Tetapi kalau unsur AI-nya banyak sekali ya, tapi tidak sampai merubah data, maka perlu dilakukan declare ya. Seperti itu ya, Bu Herlina ya. Apakah bisa menjawab atau ada feedback barangkali? Sangat bisa Bapak. Kalau misal gini Pak, dulu waktu belum zaman AI ya, Pak, ya. Misal kalau jawaban siswa yang tidak kurang jelas, tapi sebenarnya jawaban siswa itu bagus untuk kita jadikan data, terus kita tulis ulang gitu, apakah
Boleh atau tidak Pak sebenarnya? Ah, lebih baik jangan Ibu, karena original tulisan siswa itu sangat eh, apa menunjukkan bahwa ini adalah eviden atau bukti bahwa Ibu telah menganalisis tentang itu, ya meskipun mereka nggak paham, tapi jangan lupa memberikan apa penulisan teks dalam bahasa Inggris. Ya, masa kan jawaban siswa kan dalam bentuk bahasa Indonesia itu ya. Nah, kalau di jurnal internasional jangan dibiarkan itu, ya. Itu perlu dilakukan dikasih tambahan-tambahan mengenai data itu ya. Nah, manual saja. Saya biasanya lebih sering itu menggunakan PPT ya, PowerPoint ya. Saya screenshot, lalu saya taruh di PowerPoint, lalu saya kasih kotak yang menuju ke ini, lalu kayak saya ketik ya bahasa Inggrisnya. Nah, lalu saya screenshot ulang, lalu saya kasih di Word seperti itu. Nah, ini terbukti bisa diterima seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah sangat jelas. Ya, sama-sama. Oke. Baik, Bu Erlina, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cukup? Cukup Pak Krisna. Oke. Baik, apakah Bapak Ibu rekan dosen yang lain ada yang ingin bertanya? Monggo dipersilakan untuk raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, ada Ibu Siti Neng atau Bu Surur. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan Bu Surur. Ya. Baik, terima kasih Pak Krisna. Pak Anas izin bertanya. Tadi mengenai penggunaan AI ya Pak ya, penggunaan AI, kemudian etika dalam penggunaan AI tersebut. Saya ingin bertanya sampai mana batasan kita menggunakan AI itu untuk translate Bapak. Jadi translate ke dalam bahasa Inggris artikel kita ataupun untuk proofreadingnya itu sendiri Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak, saya ingin bertanya, tadi kan untuk reviewer itu sangat dilarang keras menggunakan AI untuk menilai naskah, begitu nggih, Pak? Nah, bagaimana dengan editor, Bapak? Misalkan editor ingin mengkoreksi apakah sitasi in text itu sudah sesuai dengan referensi yang dicantumkan atau belum. Karena kan ada artikel yang dia itu penulisan referensinya itu menggunakan apa style, Pak? Itu kan apa style tidak ada angka ya, Pak ya. Jadi kadang itu kalau misalnya meriksa satu-satu kadang agak pusing terus akhirnya mengupload si manuskrip tersebut untuk apa namanya mengecek apakah citasi in text sudah sesuai dengan referensi atau belum. Itu Pak. Terima kasih itu pertanyaan saya Pak. Oke, terima kasih. Langsung ya, Pak. Siapa Pak? Bisa Ya. langsung saja. Oke, oke. Terima kasih Bu Surur. Ya, ini bagus sekali ya. Ini juga menjadi perdebatan ya di kalangan kami. Kalau di kalangan kami ini di UM itu kalau nggak salah ya, karena ini kebijakan baru dan nggak hafal ya. Saya juga termasuk di bagian penilai di apa bukan penilai tapi di Senat ya, yang sering juga berdebat mengenai penggunaan AI gitu ya. Di UM itu 30% ya AI itu di diperbolehkan. Tapi 30% itu ketika terdeteksi ya. Kalau tidak terdeteksi ya aman-aman saja ya. Ini di UM masalah kebijakan, tapi tidak tahu di Turunajaya ya. Nah, lalu sejauh manakah penggunaan AI dalam melakukan translasi bahasa? Nah, eh jadi apa namanya sebenarnya Google Scholar sendiri, Google Translate sorry, Google Translate sendiri itu kan termasuk juga apa AI ya, toh? Nah, meskipun tidak sehebat miliknya ChatGPT ya atau miliknya siapa eh, Grammarly dan seterusnya. Nah, selama ya selama AI yang digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika Ibu melakukan citasi ya terhadap
si dengan melakukan parafrase, kemudian di AI ternyata berbeda jauh dari yang disitasi, ya. Ini tentu AI ini akhirnya menyesatkan, ya. Harusnya sudah sesuai, tapi karena translasi dilebih-lebihkan dan seterusnya, ini bisa tidak sesuai. Oleh karena itu pengguna AI harus dicek kembali, ya, apakah si translasi itu sangat jauh terhadap yang diinginkan, terutama yang menyangkut apa namanya mensitasi karya orang lain, ya. Karena bisa jadi orang lain itu tidak berkata demikian, Bapak Ibu sudah menyatakan dengan benar, ya, tetapi ketika waktu ditranslasi ditambah-tambahi sehingga menjadi eh, berbeda dengan yang disitasi. Nah, ini perlu dicek kembali. Oleh karena itu penggunaan AI kembali lagi bukan AI sebagai autor, tetapi Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap apa namanya penulisan menggunakan AI tersebut sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Seperti itu. Termasuk misalnya Bapak Ibu menulis dengan ide pribadi, kemudian oleh AI diubah, lalu Bapak Ibu setuju, berarti ya itu yang digunakan sebagai tulisan Bapak Ibu, bukan tulisan AI. Bisa dipengerti ya Bu Surur ya, maksudnya ya. Nah, seperti itu. Ini batasan dalam penggunaan AI, ya. Nah, sepanjang tidak merubah karya orang lain ataupun tidak merubah data, ya. Nah, lalu untuk editor bagaimana? Apakah boleh melakukan eh, apa pengecekan terhadap sitasi yang dilakukan oleh orang lain, ya? Nah, Bapak Ibu, ya, sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya dihindari karena apa? Meskipun satu kalimat, tetapi itu sangat apa namanya dihargai, ya, karena itu tulisan orang lain. Nah, oleh karena itu sebagai reviewer kita juga dilarang untuk menyebarluaskan hasil karya orang lain meskipun belum publish, ya. Nah, eh, berbeda dengan komentar, ya. Misalnya Bapak Ibu, jadi kita clearkan dulu yang itu tadi. Editor itu dilarang keras untuk mengecek dengan mengupload ke apa namanya ke termasuk reviewer, ya, ke AI seperti itu. Nah, lalu ceknya bagaimana? Ya tetap manual, ya. Makanya editor ini harusnya dibayar mahal, ya. Ya, oleh karena itu jurnal-jurnal yang eh, apa publishernya besar itu biasanya kalau dia tidak open, ya, ya tidak open akses itu biasanya ya dikunci, ya. Kalau mau baca ini ya bayar, ya, karena kami juga melakukan itu gitu, ya, melakukan pengecekan satu-satu dan seterusnya. Benar, kita ketika terbit wah satu-satu kita harus cek betul. Nah, dikembalikan lagi berulang kali. Itu yang dilakukan oleh apa namanya jurnal-jurnal bereputasi. Nah, seperti itu. Nah, lalu saya sampai lupa tadi ngomong apa, ya. Mengenai apa ya? Saya kok lupa, ya. Oh ya, literatur review, melakukan literatur review dengan AI ini diperbolehkan Bapak Ibu, diperbolehkan, ya. Tetapi lagi-lagi perlu di cross check ulang mengenai literatur review yang dilakukan, ya. Nah, misalnya di apa Scopus itu ada yang namanya lupa ya namanya, ya. Itu ada Skifal, ya, Skifal, ya. Ini, oh sorry, bukan Skifal, ya. Ini bisa melakukan apa namanya literatur review, kemungkinan apa yang masih menjadi gap, ya, yang ada di Scopus, ya. Nah, ini masih diperbolehkan Bapak Ibu, ya, menggunakan itu. Ide-ide tentang novelty juga diperbolehkan, ya. Tetapi Bapak Ibu lebih baik lagi kita gunakan ide kita disandingkan dengan ide yang ada di apa namanya AI gitu, ya.
Karena apa? Kadangkala yang dicantumkan di AI itu terlalu berlebihan, ya, terlalu over apa namanya, over apa itu namanya, over statement ya, itu. Nah, perlu kita narasikan menjadi lebih fully ya, lebih smooth ya, sehingga memang kelihatan memang itu adalah ide-ide kita ya, meskipun itu adalah gabungan dari miliknya AI dengan ide kita gitu ya. Ya, sekali lagi perlu dicek ulang sehingga nanti oh ternyata tidak seperti ini yang ada di AI itu gitu ya. Nah, itu eh apa namanya, dan sejauh dengan kepakaran kita, ya, kepakaran kita, kita misalnya sering meneliti itu, biasanya itu gap ini akan muncul, Bapak Ibu ya. Gap ini akan punya apa ya? Ketika kita menulis, kita membaca ini, membaca itu biasanya secara otomatis akan muncul gap itu. Percaya deh, pokoknya panjenengan mau membaca artikel-artikel, asalnya artikelnya jangan artikel Sinta 4 Sinta 3 ya, tapi artikel kelas Q1 ya, itu panjenengan baca, itu pasti akan banyak ide yang akan muncul. Oh, ini kayaknya belum ini, wah ini bisa diangkat menjadi apa namanya, untuk apa penelitian yang akan datang, bisa kami ajukan ke mana itu, ke DPPM ya, dan seterusnya ya, sepanjang Bapak Ibu mau membaca satu persatu, dan membaca satu persatu bahasa Inggris itu ternyata sangat indah Bapak Ibu ya. Mereka itu punya cara bagaimana menstate suatu, misalnya ini adalah apa, statement ini smooth tapi kuat gitu Bapak Ibu. Ini memang tidak dimiliki oleh kita. Tetapi dengan membaca itu kita bisa meniru ya. Meniru dari artikel yang kita baca. Satu persatu, kalimat demi kalimat. Ini akan membuat kita, oh gini cara membacanya, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, nah, tentang penggunaan AI. Terima kasih Bu Surur ya. Terima kasih Barangkali Bapak, Pak ada Anas. feedback. Baik, Bu Surur, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup Pak Krisna, terima kasih Pak Krisna, Pak Anas. Oke, sama. Baik, mungkin Bapak Ibu rekan dosen yang lain ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Monggo, kami persilakan untuk mungkin satu penanya kembali. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya boleh. Monggo Bapak Ibu. Oh iya Pak, tambahan ya mengenai AI tadi. Saya kepikiran mengenai literatur review. Misalnya Bapak, bukan literatur ya, tapi ketika Bapak Ibu punya feedback, ada tambahan, misalnya sudah mensubmit lalu diberikan masukan, ya toh, masukan dari reviewer satu, reviewer dua, bahkan yang barusan ini saya menerima 6 reviewer ya. Saya boleh share screen ya misalnya ya, Gas. Bagaimana cara share screen ini ya, sebentar. Saya buka dulu ya email saya, Gmail. Sebentar, nah ini ya. Ini major revision tapi belum saya otak-atik Bapak Ibu. Mana tadi major revision? Atau langsung di stop aja ya. Seperti ini apa sudah tampil ya. Nah, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini barusan tanggal berapa ini? 2 hari yang lalu ya. Di mana itu, AMC ini ya, di sini. Di Eurasian Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Ini kalau nggak salah Q2 kalau nggak salah ya. Kalau kita cek ini di SCR, bukan SCR, ini SCR, SCR.
Oh. Nah, ini kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia menggunakan ini kan reviewer satu ya, dia minor revision. Reviewer 2 major revision ya toh. Reviewer 3 major revision. Reviewer 4 major revision. Reviewer berapa lagi nih? 5 ya, 5 sampai reviewer 6. Ini menggunakan 6 reviewer ya. Seperti itu. Nah, ini nanti kemungkinan ketika saya menjawab pun akan menggunakan AI ya. Ya, ini misalnya ini saya copy lalu saya taruh di ChatGPT ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan bukan karya ilmiah Bapak Ibu ya. Ini kan adalah komentar dari reviewer. Nah, hal seperti ini boleh kita gunakan apa? AI untuk memperjelas. Maksudnya apa sih ini? Yang dimaksud oleh reviewer 6 ini. Maksudnya apa sih? Nah, ini nanti kita jawab satu persatu ya. Itu. Tapi belum sempat ya. Masih atau sudah saya jawab tapi masih belum banyak ya. Masih ada 2 mungkin. Nah, ini. Ini sudah saya taruh di sini ya. Nah, ini editor, ini pakai AI Bapak Ibu ya. Thank you dan seterusnya nanti saya koreksi ya. Ini belum. Jadi ini akan kami highlight, kami dan seterusnya ya. Nah, lalu untuk menjawabnya itu saya menggunakan AI, tapi saya baca lagi Bapak Ibu. Lalu di sini no change made manuscript dan seterusnya. Sampai sini toh. Review 2 belum. Ya, seperti itu. Ini contoh apa namanya penggunaan AI untuk ketika sudah tahap apa namanya penentuan eh, revisinya sejauh mana seperti itu. Itu barangkali tambahannya penggunaan AI. Terima kasih. Baik, mungkin setelah pemaparan tambahan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Kami persilahkan untuk raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Nampaknya sudah cukup jelas nih Bapak. Tidak ada Tampaknya tanya seperti kembali. itu. Mudah-mudahan jelas. Oke. Sebelum mungkin kita akhiri, ada arahan dari Bu Kajur atau Pak Muklis mungkin. Oke. Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri Bapak. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu dan eh, ininya ya Pak ya. Dan pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Anas. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam eh, menembus dalam penulisan karya ilmiah, khususnya artikel pada jurnal internasional yang bereputasi, perlu adanya strategi dan ini ya tips-tips dari Bapak Ibu semuanya agar tidak eh, tidak apa ya namanya tidak menunggu lama begitu, perlu ada strategi agar dapat cepat diterima dari dalam mulai dari pemilihan skop agak yang sesuai, kemudian verifikasi indeksasi yang kredibel, kemudian perlu adanya eh, data-data dan instrumen yang valid seperti itu, metode dan kebaruan novelty yang jelas sehingga dapat diterima dapat tembus di jurnal bereputasi internasional. Kemudian mengingatkan kembali pada Bapak Ibu semua, kita akan ada pertemuan yang kedua di 2 minggu lagi di hari Jumat tanggal 11 September pukul 1 siang. Tidak lupa mengingatkan kembali jika setelah ini nanti ada sesi asinkronus di mana ada penugasan begitu dari pihak jurusan pada Bapak Ibu melalui grup WA seperti itu. Jadi nanti tugas dan bukan penugasan sih, mungkin lebih ke ini ya arahan dari Ibu Kajur atau bagaimana melalui grup WA masing-masing yang telah dibagikan seperti itu. Nanti ada eh, penugasan terkait
terkait penulisan draft seperti itu yang akan dikumpulkan di Google Drive yang disiapkan oleh jurusan. Kemudian nanti mungkin akan direview oleh Pak Anas dan juga Pak Zaki di grup yang satunya seperti itu. Mungkin seperti itu. Apabila tidak ada arahan dari Pak Muklis ataupun Bu Laila selaku kepala ketua jurusan, mungkin bisa kita akhiri sesi ini dengan foto bersama atau dokumentasi bersama, nggih. Mungkin mohon berkenan untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan untuk foto bersama. Sebentar Pak Arif. Bu Prita, Bu Isna, Bu Leli, Bu Eka, Pak Yasir. Nggih, kita mulai nggih. Eh, Pose pertama, pose formal terlebih dahulu nggih. 1, 2, 3. Oke, mungkin yang kedua bisa gaya bebas, Bapak Ibu. Oke, saya pandu. Mohon izin. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Pak Anas. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. rekan dosen semua. Oke. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya selaku moderator pada sesi kedua siang hari ini. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu dan Pak Anas khususnya. Kita Sama-sama. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah barangkali. Izin live, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anu. Terima kasih Pak Anas.